أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membuat kita selamat dunia akhirat. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan terus bersyukur, insya Allah karunia nikmat yang diberikan akan terus bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudra kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai termaktub dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah sidang jumlah yang dirahmati Allah, dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan pengembelengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri, agar spirit ibadah kita tidak mengendur pasca Ramadan. Sehingga pada kesempatan khutbah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan, sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius diantaranya dengan melakukan 3M, yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Dan pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini di bulan Ramadan. Jawaban dari pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Tirmizi, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang menuruti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tak tampak oleh mata. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Semoga kita diberi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi ibadah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, meskipun Ramadan sudah berganti menjadi Syawal, tapi ibadah kita jangan sampai kendor, jangan sampai berkurang. Jaga ibadah kita semua hampir sama seperti Ramadan atau bahkan bisa meningkat. Seperti yang telah disebutkan di atas sebelumnya, bulan Syawal adalah bulan kemenangan. Maka dari itu kita mesti menjaga kemenangan saat Ramadan di bulan Syawal ini. Salah satu menjaga kemenangan tersebut adalah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, melatih menahan diri dari segala hawa dan nafsu dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Belajar untuk istiqomah dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lainnya yang bisa kita dapatkan adalah bulan untuk kita menabung, berinvestasi pahala, sehingga di bulan Syawal ini kita bisa meraih kemenangannya. Bila itu tetap kita laksanakan secara istiqomah, maka kemenangan selanjutnya akan kita rasakan di akhirat kelak. Semoga kita semua bisa mencapai kemenangan itu di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.